Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi kelompok 1 yaitu sistem persamaan linear. Yang dimana sistem persamaan linear itu terdiri dari yang pertama yaitu pengertian sistem persamaan linear itu sendiri. Sistem persamaan linear merupakan salah satu model dan masalah matematika yang banyak dijumpai. Suatu sistem persamaan linear terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel, di mana menyelesaikan suatu sistem persamaan linear adalah mencari nilai-nilai variabel tersebut yang memenuhi semua persamaan linear yang diberikan. Yang kedua yaitu bentuk umum sistem persamaan linear. Dan yang ketiga, metode penyelesaian sistem persamaan linear yang dimana terdiri dari eliminasi Gauss, kedua metode Gauss-Jordan, ketiga dekomposisi atau faktorisasi, keempat Galat dalam menyelesaikan sistem persamaan linear, kelima iterasi Jacobi, keenam iterasi Gauss-Seidel, ketujuh metode sort. Jadi langsung saja kita masuk ke bentuk umum sistem persamaan linear. Bentuk umum suatu sistem persamaan linear yang sering kita jumpai pada umumnya seperti yang pertama itu sistem persamaan linear dua variabel, contohnya AX tambah BY sama dengan C. Yang kedua sistem persamaan linear tiga variabel, contohnya yaitu AX tambah BY sama dengan tambah CZ sama dengan D. Akan tetapi bentuk umum yang akan dibahas dalam bab ini adalah bentuk suatu sistem persamaan linear yang terdiri atas sejumlah berhingga persamaan linear dalam sejumlah berhingga variabel. Bentuk yang dimaksud adalah sebagai berikut. A11X1 ditambah A12X2 dan seterusnya sampai dengan A1N tambah XN sama dengan B1 dan seterusnya. Sistem persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks sebagai AX sama dengan B, dengan A adalah sebuah matriks N kali N. Contohnya seperti ini. A sama dengan matriks A sama dengan A11, A12, dan seterusnya sampai dengan ANN, di mana X dan B adalah vektor-vektor N komponen. X-nya yaitu X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn pangkat P. Sedangkan B-nya yaitu B1, B2, B3 sampai dengan Bn pangkat P. Jadi langsung saja kita masuk ke metode penyelesaian sistem persamaan linear. Yang pertama yaitu eliminasi Gauss. Metode eliminasi Gauss digunakan untuk menyelesaikan sebuah sistem persamaan linear dengan mengubah sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear berbentuk segitiga atas, yakni bentuk yang semua koefisien di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Bentuk segitiga atas dapat diselesaikan menggunakan substitusi pemilihan balik. Untuk mendapatkan bentuk SPL segitiga dan SPL yang diketahui, metode eliminasi Gauss ini menggunakan sejumlah operasi baris elementer. Yang pertama yaitu menukar posisi dua buah persamaan, kedua menambah sebuah persamaan, dan yang ketiga mengalihkan sebuah persamaan dengan sebarang konstanta tak nol. Adapun algoritmanya yaitu untuk menyelesaikan sistem persamaan linear AX sama dengan B, dengan A adalah matriks koefisien di mana N kali N, B vektor konstanta N kali 1, dan X vektor N kali 1 yang perlu dicari. Kita masukkan yaitu N A, B, outputnya itu X sama dengan X1, dan seterusnya sampai dengan Xn pangkat T. Dan selanjutnya yaitu for E. Sekarang akan dijelaskan proses eliminasi Gauss melalui sebuah contoh persamaan sistem persamaan linear. Yang
yang dimana 3x1 ditambah 4x2 tambah 3x pangkat 3 sama dengan 16, yaitu persamaan A. Yang kedua yaitu x1 tambah 5x2 dikurang x3 sama dengan min 12 adalah persamaan B. 6x1 tambah 3x2 tambah 7x3 sama dengan 102, yaitu persamaan C. Yang pertama kita eliminasi x1 dari persamaan B dan C. Jadi kita eliminasi x2-nya dari persamaan E. 3x1 tambah 4x2 tambah 3x3 sama dengan 16. Jadi kita akan mendapatkan persamaan yang baru, yaitu persamaan D. 11/3 x2 dikurang 2x3 sama dengan min 5/3. Selanjutnya kita eliminasi x2 dari persamaan E. Jadi akan menghasilkan min 19/11 x pangkat 3 sama dengan 510/11, yaitu persamaan F. Jadi kita hitung x1, x2, x3-nya dari F diperoleh x3 sama dengan min 510/19. Kita masukkan nilai x3 ke dalam D, maka diperoleh 11/3x2 sama dengan min 52/3 dikurang 1020/19 sama dengan min 4048/57. Jadi x2-nya sama dengan min 368/19. Kemudian kita masukkan nilai-nilai x2 dan x3 ke dalam A untuk mendapatkan x1, di mana 3x1 sama dengan 16 ditambah 147/19 ditambah 1530/19 sama dengan 3306/19. X1-nya yaitu 58. Jadi vektor penyelesaian sistem persamaan linear di atas adalah 58, min 368/9, min 510/19. Adapun metode eliminasi Gauss terdiri atas dua tahap. Yang pertama, eliminasi secara berturut-turut variabel-variabel x1 sampai dengan xn kurang 1 dari beberapa persamaan. Kedua, masukkan kembali nilai-nilai yang sudah didapat ke dalam persamaan-persamaan tersebut untuk mendapatkan nilai-nilai yang belum diketahui di antara xn dan seterusnya sampai dengan x1. Selanjutnya yaitu eliminasi Gauss-Jordan, di mana metode ini sangat mirip dengan eliminasi Gauss. Pada metode eliminasi Gauss, kita berusaha membuat elemen matriks A di bawah diagonal untuk menjadi bernilai 0. Sedangkan pada materi Gauss-Jordan, kita membuat 0 elemen di bawah maupun di atas diagonal utama matriks A. Hasilnya adalah matriks tereduksi yang berupa matriks diagonal satuan. Semua elemen pada diagonal utama bernilai 1. Elemen-elemen lainnya bernilai 0. Dengan demikian, penyelesaian sistem persamaan linear yang bersangkutan dapat dibaca pada kolom terakhir matriks augmented tanpa perlu melakukan perhitungan lagi. Sebagai contoh, selesaikan sistem persamaan di bawah ini dengan menggunakan metode eliminasi Gauss-Jordan. x1 dikurang x2 tambah 2x3 dikurang x4 sama dengan min 8. 2x1 dikurang 2x2 tambah 3x3 tambah kurang 3x4 sama dengan min 20 dan seterusnya. Yaitu adapun cara penyelesaiannya, yaitu matriks augmented dari sistem persamaan linear di atas adalah dapat kita lihat di layar, yaitu 1, min 1 dan seterusnya. Kita pertama pilih elemen pivot A11 sama dengan 1. Untuk membuat 0 elemen-elemen di bawah menggunakan operasi baris, P1 sama dengan P2 sama dengan P2 dikurang 2 P1 dan seterusnya sampai dengan P4 sama dengan P4 dikurang P1. Yang kedua,
Oleh karena A22 sama dengan 0, kita tukar baris kedua dan ketiga untuk mendapatkan matriks baru, jadi menghasilkan matriks yang di bawah ini. Yang ketiga yaitu elemen pivot A22 sama dengan 2 dan semua elemen di bawah sudah bernilai 0. Untuk mendapatkan elemen pivot 1, kita bagi 2 baris kedua sehingga diperoleh matriks berikut. Yang keempat, kita menggunakan operasi P1 sama dengan P1 tambah P2 dan P3 sama dengan min P3, maka diperolehlah matriks sebagai berikut yang di layar. Yang kelima yaitu dengan menggunakan operasi P1 sama dengan P1 dikurang 3/2 dan seterusnya akan menghasilkan matriks augmentifnya menjadi 1, 0, 0, min 2 dan seterusnya. Yang keenam yaitu kita bagi baris keempat dengan 2 dengan operasi P4 sama dengan P4/2 dan kemudian lakukan operasi P1 sama dengan P1 tambah 2 P2 P4 dan seterusnya untuk memperoleh matriks 1, 0, 0 dan seterusnya. Sekarang kita telah memperoleh matriks diagonal satuan sehingga penyelesaian sistem persamaan linear di atas dapat dibaca pada kolom terakhir, yakni X-nya yaitu sama dengan min 7, 3, 2, 2 pangkat T. Yang selanjutnya yaitu dekomposisi atau faktorisasi LU. Suatu masalah yang sering dihadapi di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear AK sama dengan B adalah perlunya mendapatkan beberapa penyelesaian untuk berbagai vektor B, sedangkan matriks A tetap menggunakan metode eliminasi Gauss mengharuskan penyelesaian sistem SPLAX sama dengan B secara terpisah untuk setiap vektor B dengan menggunakan operasi aritmatika yang pada prinsipnya sama sampai dilakukan proses penyalihan balik. Jika matriks bujur sangkar A dapat difaktorkan menjadi A sama dengan LU, dengan L adalah suatu matriks segitiga dan U matriks segitiga atas, maka kita menyebut hal ini sebagai faktorisasi LU dari A. Contohnya yaitu selesaikan sistem persamaan berikut 2x1 tambah 4x2 dikurang 2x3 sama dengan 6. Selanjutnya, elemen pivotnya adalah A11 sama dengan 2, di mana pengali-pengalinya adalah M21 sama dengan 1/2 dan M31 sama dengan 4/2 sama dengan 2. Setelah membuat 0 elemen-elemen di bawah pivot, matriks koefisien menjadi matriks A1 sama dengan 2, 4 min 2, 0 min 3, 6, 0 min 7, 2. Kita misalkan matriks M1 dibentuk dengan menggunakan pengali-pengali M21 dan M31. Elemen-elemen pada diagonal utama bernilai 1. Kolom pertama di bawah diagonal utama merupakan negatif dari pengali-pengali tersebut, sedangkan semua elemen lainnya bernilai 0, maka M1-nya adalah 1, 0, 0, min 1/2, 1, 0, min 2, 0, 1. Perhatikan hasil kali M1 dan A. Ternyata kita peroleh M1A sama dengan A1 yaitu persamaan 1, maka kita peroleh matriks yang terreduksi A2 sama dengan 2, 4 min 2, 0 min 3, 6, 0, 0 min 12. Sedangkan M2-nya yaitu 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 min 7/3, 1. Perhatikan hasil kali M2 dan A1. Ternyata diperoleh hubungan M2A1 sama dengan A2 yaitu persamaan kedua. Dari persamaan pertama dan persamaan kedua maka diperoleh
M2 M1A sama dengan A2, yaitu persamaan ketiga. Kita misalkan M1 inverse adalah inverse matriks M1 dan M2 inverse adalah inverse M2. Maka kita peroleh matriks M1 inverse dan matriks M2 inverse. Dari persamaan ketiga kita dapatkan A sama dengan I kali A sama dengan M1 inverse dikali M2 inverse M2 MI. A sama dengan M1 inverse M2 inverse M2 M1A sama dengan M1 inverse M2 inverse A2, sehingga menghasilkan persamaan keempat. Akan tetapi, oleh karena M1 inverse dan M2 inverse adalah matriks segitiga bawah, maka demikian juga M1 inverse M2 inverse juga kita tahu A2 merupakan matriks segitiga atas. Jika kita tuliskan L sama dengan M1 inverse, M2 inverse, dan U sama dengan A2, maka dari persamaan keempat kita dapatkan A sama dengan LU, atau ruas kanan merupakan faktorisasi LU matriks A. Selanjutnya yaitu literasi Jacobi, yang dimana metode Jacobi dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan linear maupun non-linear. Penyelesaian dengan metode Jacobi menggunakan cara iterasi dengan bentuk persamaan berikut. A11x1 ditambah A12x2 ditambah A13x3 dan seterusnya sampai dengan B1. Dan seterusnya sampai dengan AN1x1 ditambah AN2x2 tambah AN3x3 dan seterusnya sampai dengan ANNXN sama dengan BN, di mana konsep metode Jacobi yaitu kita ubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan sehingga menjadi bentuk seperti di bawah ini. Selanjutnya ada pula langkah-langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tetapkan nilai awal untuk masing-masing nilai X1, X2, X3, dan Xn yang terletak di sebelah kanan persamaan dengan notasi X1, X2, seterusnya sampai dengan Xn. Selanjutnya dilakukan iterasi sehingga diperoleh nilai X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya sampai dengan Xn aksen. Yang kedua, kita hitung nilai error epsilon X1 aksen dan seterusnya sampai dengan epsilon Xn aksen, yang dimana epsilon X-nya sama dengan X aksen dikurang X per X aksen 100%. Yang ketiga, kalau epsilon X1 aksen dan seterusnya sampai dengan epsilon Xn aksen lebih kecil sama dengan epsilon, maka iterasi berhenti dengan epsilon 1 aksen sampai dengan epsilon Xn aksen merupakan penyelesaian persamaan. Sedangkan kalau epsilon X1 aksen lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut ke 2 dengan menghitung epsilon X1 pangkat 2 sampai dengan epsilon Xn pangkat 2 sehingga terbentuk Xn aksen sama dengan Bn dikurang ANX1 ditambah AN2X2 dan seterusnya sampai dengan ANN dikurang 1 Xn dikurang 1 per ANN. Selanjutnya kita masuk ke contoh di mana 3x tambah y kurang z sama dengan 5, 4x ditambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, 2x dikurang 2y tambah 5z sama dengan 10.
kita cek dengan epsilon sama dengan 0,0001. Jadi penyelesaiannya itu persamaan di atas diubah bentuknya menjadi X-nya yaitu 5 kurang Y tambah Z per 3, Y-nya 20 kurang 4X tambah 3Z per 7, Z-nya sama dengan 10 dikurang 2X tambah 2Y per 5. Untuk selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awal X0, Y0, Z0 sama dengan 0, sehingga iterasi menjadi X1-nya yaitu 5 dikurang Y tambah Z per 3 sama dengan 5 per 3 sehingga menghasilkan 1,666667. Y1-nya yaitu menghasilkan 20 per 7 sama dengan 2,857. Z1-nya 10 per 5 sama dengan 2. Kita hitung error epsilon X aksen, epsilon Y aksen, epsilon Z aksen, epsilon X sama dengan X aksen dikurang X per X 100%. Sehingga kita peroleh epsilon X aksen sama dengan 100%, epsilon Y aksennya 100%, epsilon Z aksennya 100% karena epsilon X1, epsilon Y aksen lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai X1, Y1, Z1 ke iterasi kedua, sehingga diperoleh nilainya dengan X2 dengan epsilon X2 sama dengan 20 per 69%, Y2-nya sama dengan epsilon Y2 sama dengan 3,45%, Z2-nya dengan epsilon Z2 sama dengan 19,23%. Ternyata pada iterasi kedua, epsilon X2, epsilon Y2, epsilon Z2 lebih besar dari epsilon, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh kondisi epsilon X2, epsilon Y2, epsilon Z2 lebih kecil sama epsilon. Selanjutnya kita masuk ke metode Gauss-Seidel, yang dimana metode Gauss-Seidel ini merupakan perbaikan dari metode Jacobi. Bentuk persamaan yang dapat diselesaikan hampir sama dengan metode Jacobi. Jadi konsep metode Gauss-Seidel yaitu kita ubah persamaan di atas sehingga X1, X2, X3 berada di sisi kiri persamaan, sehingga menjadi bentuk iterasi sebagai berikut. X1-nya yaitu N tambah 1 merupakan persamaan 1 dan seterusnya sampai dengan Xn tambah N sama dengan Bn kurang An1x1 tambah An2x2 dan seterusnya sampai dengan ANN dikurang 1 Xn kurang 1 per An, yaitu persamaan N-nya. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya, pertama kita tentukan nilai awal. Selanjutnya dilakukan iterasi seperti persamaan 1 sehingga diperoleh nilai X1 aksen, X2 aksen, dan seterusnya sampai dengan Xn aksen. Selanjutnya kita masukkan nilai X aksen ke persamaan kedua sehingga diperoleh nilai X2 aksen. Dan untuk persamaan ketiga kita masukkan nilai X aksen X dan seterusnya sampai dengan Xn aksen ke persamaan ketiga sehingga diperoleh nilai X3. Dengan demikian seterusnya kita mendapatkan nilai Xn aksen. Selanjutnya kita hitung error epsilon X1 aksen dan seterusnya sampai dengan epsilon Xn aksen. Kita gunakan epsilon X sama dengan X aksen
100%. Kalau epsilon x1 aksen dan seterusnya sampai dengan epsilon xn aksen lebih kecil sama epsilon, maka iterasi berhenti dengan epsilon x aksen sampai dengan epsilon x aksen 1 merupakan penyelesaian persamaan, sedangkan kalau epsilon x aksen dan seterusnya sampai dengan epsilon xn1 lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut ke iterasi kedua dengan menghitung epsilon x1 pangkat 2 dan seterusnya. Iterasi berlanjut sampai diperoleh epsilon x1n dan seterusnya sampai dengan epsilon xn pangkat n lebih kecil sama epsilon. Dengan epsilon x1n dan seterusnya sampai dengan epsilon xn aksen n merupakan penyelesaian persamaan. Langsung saja kita ke contohnya, yaitu 3x tambah Oke, baik, langsung saja kita ke contoh 3x tambah y dikurang z sama dengan 5, 4x tambah 7y dikurang 3z sama dengan 20, 2x dikurang 2y tambah 5z sama dengan 10. Kita cek dengan epsilon sama dengan 0,0001. Persamaan di atas kita ubah bentuknya menjadi x-nya 5 dikurang y tambah z per 3, y 20 kurang 4x tambah 3z per 7, z-nya sama dengan 10 per 20x kurang 2x tambah 2y per 5. Selanjutnya kita lakukan iterasi pertama dengan memasukkan nilai awalnya, sehingga iterasi menjadi x1 nya yaitu 1,666667, y1 nya yaitu 1,90479, z1 nya sama dengan 2,095224. Kita hitung errornya, epsilon x aksen, epsilon y aksen, epsilon z aksen. Epsilon x-nya yaitu 100%, sehingga diperoleh epsilon aksennya itu 100%, epsilon y aksennya 100%, epsilon z aksennya 100% karena epsilon x aksen, epsilon x aksen lebih besar dari epsilon, maka iterasi berlanjut dengan memasukkan nilai x aksen, y aksen, z aksen ke iterasi kedua, sehingga diperoleh nilainya dengan epsilon x pangkat 2 sama dengan 3,67%, y2 nya yaitu epsilon y pangkat 2 sama dengan 31,15%, dan epsilon z pangkat 2 nya sama dengan 13,22%. Ternyata pada iterasi kedua epsilon x pangkat 2, epsilon y pangkat 2 dikurang epsilon z pangkat 2 lebih besar dari epsilon, sehingga iterasi berlanjut ke iterasi selanjutnya sampai diperoleh kondisi epsilon x pangkat 2 lebih kecil sama dengan epsilon. Selanjutnya kita masuk ke metode SOR. Kita perhatikan rumus iterasi matriksnya, xk dikurang 1 ditambah b kurang ax pangkat k dikurang 1. Suku kedua pada persamaan tersebut merupakan residu dan menyatakan perubahan atau koreksi terhadap hampiran k pangkat k dikurang 1. Untuk mendapatkan hampiran berikutnya, xk, rumus tersebut menyatakan metode iterasi relaksasi untuk mempercepat kekonvergenan dapat dilakukan dengan memberi bobot pada residu, sehingga dihasilkan overrelation.
Laju konvergenan iterasi tersebut tergantung pada nilai W yang dapat dipilih sedemikian sehingga meminimumkan banyaknya iterasi yang diperlukan hingga konvergen. Faktor W disebut parameter relaksasi. Metode SOR menerapkan relaksasi pada iterasi Gauss-Seidel. Kita perhatikan kembali bahwa iterasi Gauss-Seidel adalah bentuk matriks dapat dinyatakan sebagai XK dikurang D inverse dikali B dikurang LXK dikurang UX berpangkat K kurang 1 sama dengan K EX pangkat K kurang 1 tambah D inverse B dikurang LXK dikurang D tambah U X K dikurang 1 sehingga bentuk relaksasi iterasi Gauss-Seidel menjadi XK sama dengan XK kurang 1 tambah W D inverse B sama dikurang LXK dan seterusnya. Jika W-nya sama dengan 1, maka rumus tersebut menjadi rumus iterasi Gauss-Seidel. Jika W lebih besar 1, maka faktor koreksinya lebih besar daripada koreksi normal.